channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terjerat Pelet Abang Ipar. Lelaki itu tidak tampan, harta dia tidak punya, hidup pun hanya bergantung padamu. Makan, tidur, sama sekali tidak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia? Perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Suasana yang asing membuatnya kembali menutup mata, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi semalam. Lalu bayangan kejadian itu kembali terlintas. Tubuhnya didorong oleh seseorang hingga jatuh tepat di atas kasur dengan spray berwarna putih tersebut, membuat wanita muda itu refleks bangkit lalu duduk untuk mengamati sekeliling. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Beberapa buku nampak berserakan, dan di samping rak buku itu terdapat sebuah gitar tua. Nafas wanita muda itu terengah. Pelan tapi pasti ia menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Dan benar saja dugaannya, di spray putih itu ada noda darah yang sudah mengering. "Arya!" teriak wanita muda itu marah sehingga suaranya pun bergetar. Seorang laki-laki berusia 23 tahunan masuk ke dalam ruangan tersebut sambil tersenyum penuh arti. Entah apa yang terjadi padanya, tapi melihat senyum si lelaki itu, si wanita muda tertunduk. Ia yang awalnya benar-benar marah, kini menjadi lunak dan hanya bisa menangis sesenggukan. "Kau mengingkari janjimu. Kau bilang kau tidak akan melakukan itu padaku sebelum kita sah menjadi suami istri. Kau pembohong!" Isaknya lemah terdengar. Lelaki itu duduk di dekatnya. Perlahan ia membelai rambut wanitanya dengan lembut. "2 bulan lagi kita akan menikah. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu. Percayalah," bisiknya lembut. Arya memanglah seorang laki-laki yang baik. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh Ainun kala berpacaran, dan akhirnya memantapkan hati menikah dengan laki-laki tersebut. Walau sebelum itu kegadisannya diambil tanpa izin oleh Arya sewaktu mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Dan entah mengapa sekesal apapun Ainun, ia tidak pernah bisa marah kepada laki-laki itu. Bahkan setelah menikah, Ainunlah yang bekerja keras untuk menafkahi mereka berdua. Keseharian Arya hanya tidur dan bermalas-malasan, tanpa berpikir mencari pekerjaan untuk membantu istrinya. Suatu hari setelah berbulan-bulan lamanya usia pernikahan mereka, adik Ainun yang nomor 4 datang berkunjung ke rumah yang dihuni kedua pasangan Ainun dan Arya tersebut. Memang setelah menikah, Arya dan Ainun tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi mereka tinggal berdua di salah satu rumah milik orang tua Ainun. Karena sebelumnya Arya tinggal di rumah sewaan, jadi untuk menghemat biaya kehidupan keduanya, mereka pun akhirnya disuruh untuk tinggal di rumah milik orang tua Ainun yang sudah lama kosong. Memang beberapa waktu lalu Ainun diberitahukan ayahnya kalau adiknya yang sudah beranjak remaja itu akan tinggal sementara waktu bersama mereka.
dikarenakan adiknya akan bersekolah di kota itu. Dan ya, Ainun tentu tidak keberatan sama sekali. Ia bahkan sangat senang dan antusias menyambut kedatangan adiknya tersebut. Bahkan sudah dari awal ia membersihkan dan merapikan kamar yang akan ditempati oleh adiknya selama ia bersekolah di sana. Hari-hari berlalu tidak terasa sudah 1 bulan semenjak adiknya tinggal bersama mereka. Namun tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, hubungan Ainun dan Arya sekarang nampaknya tidak baik-baik saja. Pertikaian yang berujung saling diam selalu mewarnai kehidupan rumah tangga keduanya. Tapi Ainun lega karena meskipun hubungan mereka mulai renggang, setidaknya Arya tidak bercerita apa-apa kepada adiknya. Dan Arya masih bersikap ramah kepada sang adik. Malam itu hujan turun dengan lebatnya membuat Ainun yang baru selesai kerja lembur tersebut mau tidak mau harus menerobos hujan, mengingat adik dan suaminya yang pasti sedang menunggunya pulang. Namun sebelum ia keluar, Ainun lebih dulu mampir di meja kerja temannya. "Win, kamu kapan pulang, Win?" tanya Ainun kepada seorang wanita berusia 25 tahun yang sedang duduk menghadap meja kerjanya. "Kerjaanku belum selesai, Nun. Memangnya kenapa?" jawab Wiwin lalu balik bertanya. "Aku lupa membawa jas hujan, Win. Padahal pasti adik dan suamiku sudah menungguku dengan perut lapar," ucap Ainun dengan raut cemas. "Ya sudah, kamu pakai saja jas hujan punyaku. Ada di dalam jok. Ini kuncinya. Nanti titipkan saja kuncinya sama security ya," kata Wiwin seraya memberikan kunci motornya. Ainun pun kemudian mengerutkan alisnya. "Enggak ah, kalau aku pakai jas hujanmu, lalu kamu sendiri bagaimana?" kata Ainun. "Kerjaanku masih banyak, Nun. Serius, mungkin akan selesai 2 jam lagi. Tidak mungkin kan dalam waktu 2 jam hujannya tidak berhenti?" ujar Wiwin meyakinkan. Akhirnya Ainun pulang dengan menggunakan jas hujan milik Wiwin. Singkat cerita, setelah ia sampai di rumah, rupanya pintu rumah terkunci rapat. Bahkan beberapa lampu nampaknya tidak dinyalakan. Beberapa kali Ainun mengetuk-ngetuk pintu, tapi tidak ada respon dari dalam. Karena saat itu hujan masih turun sangat deras, bersamaan dengan guruh guntur dan petir. Di dalam keadaan gelap dan hujan, Ainun berjalan ke arah pintu dapur yang terletak di samping dan sedikit menjorok ke belakang. Namun ternyata nihil, pintu itu juga ternyata dikunci dari dalam. "Kemana sih mereka?" sungut Ainun kesal. Ceklek! Lampu menyala tiba-tiba dari kamar adiknya. Saat Ainun mengintip dari celah kaca yang gordengnya sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Mengapa tidak? Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sang adik dan suaminya sedang melakukan hal yang senonoh di dalam kamar tersebut. Karena hati dan perasaannya sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang memuncak, Ainun mengambil sebuah batu lalu memukulkannya kepada kaca jendela hingga kaca jendelanya itu pecah berkeping-keping. Adik dan suaminya yang sedang asik berzina tersebut jelas kaget dan nampak sekali raut ketakutan adiknya ketika melihat wajah Ainun yang marah padam. "Buka pintunya!" Ainun berteriak. Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus sang adik. Darah dari luka di tangan Ainun pun ikut membekas di pipi gadis itu. "Aku ini pulang hujan-hujanan hanya karena memikirkan perut kalian berdua. Tapi rupanya apa yang aku lihat malam ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang aku lakukan untuk kalian. Apa kalian itu tidak punya otak? Hah? Kau juga, Arya?
Dan ini adikku, adikku. Kenapa kalian begitu tega? Hah? Teriak Ainun dengan suara yang bergetar menahan tangis. Arya hanya berdiri mematung terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan adiknya yang tertunduk sesekali terisak. Aku akan melaporkan kelakuan kalian pada Abah, ancam Ainun. Disitulah baru Arya mulai berbicara dan tangis adiknya semakin terdengar jelas. Aku hilaf, aku benar-benar hilaf. Tolong jangan ceritakan masalah ini pada Abah, ujar Arya memohon. Jangan kak, aku sungguh minta maaf. Ini semua di luar kendaliku kak. Ya Tuhan, aku benar-benar bodoh. Tolong jangan sampai masalah ini sampai ke telinga Abah kak. Aku bisa mati kak. Ishak sang adik memelas. Ainun benar-benar marah saat itu. Ia sama sekali tidak menggubris perkataan keduanya. Ainun membanting pintu kamarnya. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ainun membenamkan wajahnya ke bantal dan mulai menangis sesenggukan. Hampir 1 jam lebih ia menangis dan perlahan-lahan ia mulai tertidur. Di dalam mimpinya Ainun melihat spray miliknya hanyut terbawa arus ketika sedang dicuci. Dan akhirnya ia terbangun ketika sebuah tangan mengelus punggungnya. Rupanya itu adalah Arya. Arya memohon dan memberikan penjelasan apa yang terjadi malam itu. Aku berjanji tidak akan mengulangi hal itu. Dan aku mohon jangan sampai masalah malam ini sampai ke telinga ayahmu. Karena aku yakin kau pasti akan disuruh meminta cerai. Dan aku benar-benar tidak sanggup kehilangan kamu, ucap Arya lirih. Membuat dada Ainun bergetar meski ia sangat sakit dan kecewa. Tapi entah kenapa ia tak tahan jika sudah terkena rayuan dari Arya. Dan akhirnya Ainun pun mau memaafkan suaminya dengan syarat untuk tidak lagi mengulangi hal itu. Tentu saja Arya menyanggupi dan berjanji. Bahkan sumpah atas nama Tuhan pun ia ucapkan untuk membuktikan kesungguhan janjinya kepada Ainun. Hari-hari kembali seperti biasa. Kita berpindah menurut sudut pandang adiknya Ainun, yaitu sebut saja namanya Rahma. Semenjak kejadian malam itu, hubungan kakak beradik tersebut menjadi renggang. Meskipun tinggal serumah dan tersentuh bahu ketika berpapasan, mereka saling acuh dan tidak menghiraukan satu sama lain. Begitu juga Arya, meski satu atap dengan Rahma, ia sudah tidak lagi mau bertegur sapa dengan adik iparnya tersebut. Setidaknya seperti itulah yang mereka tambahkan ketika Ainun ada di rumah. Namun yang terjadi di belakang Ainun tentu saja berbeda dari yang nampak di depan. Meski tidak lagi bertegur sapa di hadapan Ainun, tapi mereka masih bertukar pesan melalui aplikasi di smartphone. Hubungan keduanya masih sangat baik, bahkan bisa dibilang masih sangat panas-panasnya. Sesekali mereka akan keluar dan menginap di penginapan ataupun singgah di semak-semak dan melakukan hal tidak senonoh di sana. Dan anehnya Rama seperti hilang akal bila menyangkut soal Arya. Bahkan dimanapun dan kapanpun Arya ingin melakukan hubungan intim dengannya, ia selalu melayani nafsu laki-laki itu. Meskipun ia tahu kalau tidak akan mungkin bisa bersama dengan Arya, tapi ia tidak peduli. 1 tahun telah berlalu. Hari itu sepupu Ainun yang bernama Ida datang berkunjung ke rumah bersama dengan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Ia curhat kepada pasangan itu tentang rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk.
karena suaminya berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah warung makan di dekat perkebunan kelapa sawit. "Kalau dia selingkuh, kau harus selingkuh juga. Jangan mau kalah," ujar Arya terdengar menyela pembicaraan keduanya. Ainun menarik nafas sembari menatap tajam ke arah Arya. "Maaf, aku hanya bercanda," ucap Arya kemudian. Setelah sekian lama mereka mengobrol, Ida pun bermaksud untuk berpamitan pulang. Namun Ida ditahan oleh Ainun yang melihat keponakannya itu sudah tertidur lelap di depan televisi. "Kalian menginaplah di sini semalam. Itu lihat, si Adel sudah tidur dah. Kasihan kalau harus dibangunkan." Ida melirik putri kecilnya tersebut, dan akhirnya ia pun mengangguk. Jam pun sudah menunjukkan pukul 5 sore kala itu. "Maaf ya dah, aku tidak bisa menemani kalian malam ini. Soalnya aku dapat shift malam seminggu terakhir ini dah," ucap Ainun seraya menggenggam tangan Ida. "Ya, gak apa-apa, aku ngerti kok. Hati-hati kerjanya ya," balas Ida tersenyum. Sepeninggalan Ainun, Ida dan Arya mengobrol panjang, dan sesekali Ida tertawa lepas dengan lelucon yang dilontarkan Arya. Dan entah bagaimana tiba-tiba Arya perlahan-lahan mulai mendekatkan bibirnya pada pipi Ida. Keduanya terbawa suasana, hingga akhirnya azan maghrib pun berkumandang menyudahi ciuman keduanya. Tangan Arya masih berada di bahu Ida ketika Rama masuk ke dalam rumah. Arya melempar senyum pada adik iparnya itu, namun Rama menunjukkan tatapan tidak sukanya kepada Ida, yang refleks menggeser duduknya menjauhi Arya. "Baru pulang Kak Rama?" tanya Ida berbasa-basi, namun jelas suaranya terdengar gugup. "Kalau aku tidak pulang, apa yang akan kalian lakukan?" ujar Rama balik bertanya, lalu berjalan dengan langkah kasar menuju kamarnya. Arya menanggapi itu hanya tersenyum. Ia tahu jika Rama cemburu kepada Ida. "Aduh, aku jadi merasa bersalah. Aku takut kalau Rama melaporkan apa yang dia lihat tadi pada Ainun," kata Ida. "Tidak usah khawatir, aku akan menyelesaikan kesalahpahaman ini," jawab Arya. Ida mengerutkan alisnya, ia hendak bertanya, tapi kemudian ia mengangguk tanpa bertanya apa-apa kepada Arya. Malam itu setelah Ida tertidur, Arya masuk ke dalam kamar Rahma. Rupanya Rahma masih merajuk dan tidak menanggapi Arya. Tapi lagi-lagi Arya berhasil meyakinkan Rama bahwa antara ia dan Ida sama sekali tidak ada hubungan apapun. Lalu kemudian mereka pun berbaikan lagi. "Ini apa, Dek? Kamu minum obat ini?" ujar Ainun setelah mendobrak masuk ke dalam kamar adiknya. Wajah Rama seketika menegang ketika melihat kepingan obat KB itu berada di tangan sang kakak. Itu bukan punyaku, Kak. Hehe, mana mungkin aku meminum obat seperti itu, Kak. Itu titipan dari temanku untuk ibunya," jawab Rama setengah gugup. "Kenapa temanmu menitipkan obat seperti ini sama kamu? Kenapa tidak dia sendiri yang belikan untuk ibunya? Atau ibunya sendiri yang beli? Tidak masuk akal," ujar Ainun masih keheranan. "Itu dia sakit dan tidak bisa kemana-mana, Kak. Dan ibunya akan mengurus adiknya yang masih bayi itu. Makanya tidak bisa kemana-mana juga. Rencananya hari ini aku mau antarkan obat ini ke rumahnya dia, Kak," jawab Rama mencari alasan. Ainun yang merasa kalau jawaban adiknya itu masuk akal, lalu memberikan obat tersebut kepada adiknya. "Lain kali jangan mau disuruh beli obat-obat yang begini ya. Nanti bikin orang salah paham sama kamu.
Mulai hari ini aku akan cek isi tas dan kamarmu, ujar Ainun sebelum keluar dari kamar adiknya. Rahma menghela nafas lega meskipun kelegaannya hanya sementara. Benar saja, setelah hari itu Ainun selalu rutin mengecek isi kamar adiknya dengan detail, dan tentu saja tidak menemukan apa-apa karena Rahma sudah tidak menggunakan obat penunda kehamilan itu lagi. Namun masalah besar pun muncul setelah beberapa bulan masalah penemuan KB tersebut. Rahma mengatakan bahwa ia sudah telat haid pada Arya yang tidak kalah kagetnya mendengar kabar buruk itu. "Kamu sudah tes kehamilan?" tanya Arya sembari mengguncang bahu Rahma dengan kasar. "Belum," isak Rahma. Mendengar jawaban Rahma, Arya sedikit lega. "Kamu tunggu di sini, aku akan beli alat tesnya dulu," pinta Arya. Singkat ceritanya, setelah menunggu beberapa saat, hasil tesnya pun mulai terlihat. 2 garis merah muda nampak sangat terlihat jelas. Rahma menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui kalau ia sudah positif hamil. Arya nampak cemas dan tidak kalah bingung. Bagaimana kalau masalah ini sampai ke telinga Ainun dan orang tuanya? "Kamu harus gugurkan kandunganmu," pinta Arya. "Aku takut. Kenapa kita tidak jujur saja sama kakak Ainun? Aku yakin dia bakalan mengerti dan mengizinkan kita buat nikah," ujar Rama seperti sudah kehilangan akal. "Itu tidak mungkin," bentak Arya gusar. Semenjak hari itu Arya jarang berada di rumah. Bahkan nomor Rahma pun sudah ia blokir. Rahma yang masih berusia belasan tahun itu pun tentu tidak pandai menutupi rasa takut dan kekhawatirannya di hadapan Ainun. Apalagi sudah beberapa waktu ini ia mulai mengalami mimpi buruk yang aneh dan membangunkannya tepat di tengah malam dengan keadaan yang dibanjiri oleh keringat. Ainun mulai mencium gelagat aneh pada adiknya yang menjadi lebih tertarik pada buah-buah muda seperti gedondong, mangga muda. Bahkan beberapa kali ia melihat adiknya itu memakan jeruk nipis yang dicampur dengan kecap, asin, dan cabai. Tanpa sepengetahuan adiknya, hari itu Ainun membawa Rama ke tempat praktek dokter Hartini yang merupakan teman lamanya Ainun. Di tempat itu, Rahma dicek dan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Meski menolak, namun ia tetap dipaksa oleh Ainun. "Tidak akan sakit, cuma air kencingmu yang dibutuhkan," bentak Ainun. Dan setelah beberapa saat kemudian, Dokter Hartini menjelaskan bahwa Rahma sudah hamil lebih dari 8 minggu. Rahma gemetar dan matanya mulai berair. Ia tahu masalah besar akan segera datang padanya setelah itu. Sepanjang perjalanan pulang, Ainun hanya diam saja, membuat Rama semakin ketakutan, dan apa yang ditakutkan oleh Rama pun menjadi kenyataan. Ainun membawanya pulang ke rumah orang tua mereka. Tanpa basa-basi, Ainun melaporkan masalah Rama pada kedua orang tua mereka. Sebuah tamparan dari Abah mendarat tepat di wajah Rahma. Pipinya yang mulus seketika memar dan memerah. "Siapa laki-laki itu? Hah? Siapa?" ujar Abah dengan suara yang menggelegar. Rahma sesungguhkan ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rahma tiba-tiba kejang. Giginya mengantuk dan urat-urat lehernya terlihat jelas. Ibunya yang melihat itu jelas histeris. Mereka pun berusaha menyadarkan Rahma.
bahkan menciprat-cipratkan air pada wajahnya pun sudah dilakukan. Tapi Rama tidak juga merespon. Tubuhnya masih kejang dan darah mulai keluar dari hidungnya. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Rama? Apakah Rama akan meninggal? Dan apakah Rama akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.